Hai guys, bersama Bang Boy. Ini luar biasa informasi terbaru. Soalnya ada emak-emak yang mendatangi rumah Nevos dan menagih hutang, bayar utang. Benerkah video ini? Dan juga perihal Meta. Oh my god, metanya si Nevos buat heboh ya. Nah, kita bahas, kita react langsung aja, itu dia reasonnya. Benerkah ini guys? Miris. Ayo bayar hutang, Miris. Izin ibu, mohon izin, ini udah pakai tolak, nggak bisa ditahu. Oh, rumah Fitri kah ini? ayo bayar hutang, Izin ibu, mohon izin, ini udah pakai tolak, nggak bisa ditahu. Nah, di bawahnya ada tulisan seperti ini, ya. Miris. Diduga rumah Fitri Sulhateru didatangi ibu-ibu rumah tangga menagih utang. Sudah ke arah sini kah? Sudah ke arah sini kah kondisimu Fitri? Nepos. Soalnya dulu jejak digitalmu itu, wis, orang kaya sekali, sosialitas sekali. Benarkah? Ini harus dijawab ini. Bang Boy nggak bisa memastikan ini benar atau tidak. Tapi kalau benar, sudah susah inikah sehingga harus menjilati mafia skincare? Sebeginikah? Oke, kita bahas lagi guys. Kembali ke Meta. nanti kata yang nggak terima, mana mungkin ditelepon sama Meta. Nih lihat ya, 2 kali bolak-balik ditelepon untuk mendapatkan menginformasikan. Mereka mendapatkan informasi dari aku. Di Indonesia banyak bos buzzer, banyak perusahaan buzzer. Mending jual tuh perangkat, bentar lagi nggak laku. Nanti aku mau live di sebelah sambil nemenin aku makan, follow, dan kita tanya jawab dan bercerita tentang kejadian-kejadian bullying yang kalian alami sambil aku makan ya. So yes, bullying. Nanti Bang Boy akan buat video terpisah ya soal pembullying ya. Ternyata ada speak up yang bullying anaknya itu bukannya NM, tetapi pantengin guys. Oke, dan pengakuan Meta ini membuat heboh karena siapa lu? Siapa lu Petro ya? Ada followers yang 4 jutaan hilang, nggak ada tuh telepon. Lebih besar lagi namanya dari lu. Aku tahu lu aja karena ada Nickmir, itu aja. Itu aja. Lalu kamu harus buat kami percaya untuk Meta 2 kali nelpon ke nomormu. Aduh, yang pertama ya kalau nomornya ya. United States, ini bawahnya Cincinnati, Ohio mungkin ya, nggak tahu lah. Tapi ini aja udah aneh ya. United States, baru di bawahnya Cincinnati. Ini kan sama aja sebenarnya. Daerah Cincinnati ini wilayah termasuk di Amerika. Lalu ini Amerika apa? Gak jelas aku. Gak jelas aku. Oke, inilah para netizen yang nimbrung perihal Meta. Tululutut. Meta telepon. Apalagi Mbak Meta, jangan aku mau nagih-nagih hutang di sini. Hutang. Mak, mau di speak upin, mau dibongkar kalau aku punya hutang Mbak Meta. Aduh, gimana nih? Meta mau bongkar nih kalau aku punya hutang nih. Aduh, gimana ya?
Oh ya udah, aku plesetin aja, aku bilang aku telepon Meta Iko gitu. Meta Iko. Oke, yaudah. Hai guys, iya jadi aku tuh ditelepon bolak-balik gitu sama Meta gitu mengenai akun saya yang hilang gitu teman-teman. Masuk akal juga loh. Ada panggilan dari Amerika, tapi dimanfaatkan yaitu untuk seolah-olah orang panggilan penting ini dari Mbak Meta. Tapi bro ini ekstrim dia. Yang nelpon itu yang katanya dari Amerika itu penagih hutang. Sudah sebegitu terlilitkah? Oke. Orang selanjutnya. Update siang ini ya guys, akhirnya Meta berterima kasih kepada Tante Judol karena sudah melaporkan bahwa di Indonesia ini banyak sekali pabrik buzzer dan pabrik-pabrik akun bullying ya. Jadi nanti Meta akan menunjuk Tante Judol kita itu sebagai anti pabrik buzzer karena dia menotis bahwa di Indonesia itu banyak sekali buzzer-buzzer yang ada di sosial media. Karena dari laporan-laporannya Tante Judol ini kepada Meta, maka Meta akan menunjuk Tante Judol sebagai orang yang akan bertanggung jawab terhadap pabrik buzzer dan pabrik sosmed yang suka membullying. Jadi next kalau misalnya ada buzzer atau pembulian, kalian lapor ke Tante Judol ya, karena sudah resmi ditunjuk oleh Meta. Ngiri. Ya, oke lah kalau begitulah teman-teman ya. Kalau ada masalah kalian di IG kalian, Facebook kalian, WhatsApp kalian, hubungi Tante Judol. Nah, perihal Judol, Sinepos ini sudah pada puncaknya. Udah enek dia membahas masalah Judol. Ya berarti tugas kita bahas lagi itu. Di video terpisah guys ya, nanti Bang Boy akan up juga. Oke. Julukan menarik, selain Nepos mungkin kurang mantap ya. Tante Judol. Nah, jadi sekarang kita sebut Nepos digantikan dengan Tante Judol. Sepakat ya? Nggak sepakat nggak apa-apa, tapi ini Bang Boy saja. Oke. Sedikit edukasi ya buat sahabatku. Jadi kalau misalnya akun Meta kalian, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp bermasalah, dan kebetulan kita berada wilayahnya di Indonesia, maka customer service atau layanan pembantunya adalah di wilayah regional Asia Pasifik yang berada di Singapura. Jadi tidak ada sangkut pautnya jika akun kita yang berada di Indonesia itu dihandle oleh wilayah Amerika. Jadi kalau misalnya Tante Judol merasa ditelepon bolak-balik dari Amerika, Meta Amerika, mungkin dia mau ajukan proposal untuk bikin perumahan kali ya Tante. Karena di sana kan banyak itu ya lahan tandus, mau nelpon Tante, ayo dong Jeng di sini bikin juga perumahan gitu kali. Karena kalau untuk wilayah Indonesia itu regionalnya adalah Singapura. Perumahan kali ya, betul masuk akal. Karena memang si Tante Judol ini juga bergerak di bidang properti. Oke. Fitri Salhuteru ngaku ditelepon Meta dari Amerika. Halunya udah stadium akhir, ya Allah. Emang ibu siapa sampai ditelepon Meta? Ya walaupun ibu followersnya udah lumayan gitu ya, tapi ya nggak sampai kayak gitu deh harusnya. Yang belum tahu, Meta itu salah satu apa ya, yang punya Instagram dan Facebook, yang mengelola Instagram dan Facebook setahu saya ya. Kalau misalkan salah ya mohon dikoreksi gitu. Ini ibu-ibu buset berasa orang paling penting aja. Lagian pihak Meta juga nggak bakal mau kayaknya, ngapain. Kecuali nih ibu-ibu setara sama Elon Musk, nah baru. Setara sama Donald Trump, Vladimir Putin, baru nih. Tapi nggak usah lah, sekelas Raffi Ahmad aja deh ya. IG-nya paling tertinggi di Indonesia saat ini. Nggak ada tuh pernah ku dengar
bahwa Meta, Instagram menghubungi Raffi, nggak ada. Udah stop lah. Stop merasa sok penting. Stop merasa paling hebat ya. Karena julukan Tante Judul itu akan tetap melekat gitu loh. Guys, cuma pengen kasih tahu. Delusi adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang keliru, tidak logis, serta berbeda dari kenyataan. Orang yang mengalami delusi juga tidak mau menerima fakta bahwa hal yang diyakininya sebenarnya adalah salah. Kondisi ini merupakan salah satu gejala gangguan mental yang perlu ditangani secara medis. Jadi kalau kalian tahu delusi itu apa, bisa searching. Jadi kalau kalian ngelihat video Nepos katanya ditelepon sama Meta, ya udah kita ngertiin aja. Karena sebenarnya nenek dinosaurus udah di tahap delusi. Sampai dia mikirnya, menghayalnya itu Meta nelpon dia mau ngapain. Penting banget Meta nelpon dulu, Pos. Jadi sekali lagi kita maklumin aja ya, namanya juga udah umur segitu. Nah, dia itu hanya berusaha ingin mengaburkan informasi. Karena sebelumnya dia itu dihabisi oleh Yamin, pengacara Yamin. Ini orang pemain sebenarnya, Tante Judul ini pemain. Jadi dia ingin mengubah narasi bahwa dia kalah atau kabur saat berdebat dengan pengacara Yamin. Oke, sedikit kita bahas. Semalam gimana Kak sama si Yamin? Si Yamin aku banyak nggak ngerti bahasanya. Dia kayaknya dulu dulu ditinggal di Belanda, jadi bahasanya Belanda aku nggak ngerti ya. Tapi kan aku tanya, dia ngerti nggak kenapa terjadinya persidangan ini? Dia ngerti nggak ceritanya? Ya dia pandah itu puyeng ya. Aku tuh mengedukasi kalian, itu kan kita itu bukan orang-orang yang kuliah hukum ya, bukan. Dia ini kan ngomong sama netizen, bukan ngomong sama mahasiswa hukum atau mereka berdebat dengan para ahli hukum. Keberatan bahasanya. Kan kita yang di Komal Mr. J itu ngebahas dengan ringan-ringan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh netizen. Lah, katanya cerdas, katanya mau mencerdaskan. Bang Boy aja tamatan SMA, tapi omongan Bapak Yamin kena banget. Nah, ini orang ngakunya ketinggian bahasanya. Bilang aja keras keamat kan. Iya kan, karena memang betul. Kalau kau memang punya bukti-buktinya, perihal bukti kok. Kalau kau punya bukti-buktinya, kenapa kau gak di BAP? Itu sesimpel itu aja. Kok bahasa-bahasa hukum yang gimana-gimana? Gak usah ngeles lah. Nah, karena berhubungan dengan Pak Yamin, ada yang juga bahas ini guys. Lu pada dengerin gak debat antara Pak Yamin sama si Nepos? Si nenek yang sibuk klarifikasi sana sini. Dia bilang si terdakwa Nikita Mirzani merugikan, menyakiti hati banyak orang. Siapa aja coba. Kemudian kalau Nepos lu mau jadi saksi, ya udah di pengadilan lu ajukan ke lawyer atau pengacara si RG gitu ya, lu mau jadi saksi. Lu sibuk keluar sana sini di TikTok, di Instagram, klarifikasi. Kenapa sih lu kecintaan banget sama Nikita Mirzani apa gimana nih? Semenjak lu udah gak berteman kayaknya lu kepanasan gitu nih Pos. Ada masalah apa sih sama hidup lu? Kata gue, kemarin perdebatan lu sama Pak Yamin itu kelihatan banget, benar kata Pak Yamin. Lu itu bagikan ayam tidak ada kepalanya, tong kosong nyari bunyinya. Cuman gossiping doang, kagak ada isinya. Malah yang ngerugiin negara, ngerugiin masyarakat tuh kayaknya bacotan lu, Nepos. Fix ya, jadi fix sebenarnya bahwasanya penggiringan pembahasan Meta itu adalah manipulasi, serangan atau hinaan yang mentertawakan dia kabur saat berdebat dengan Yamin. Soalnya urgensinya mantap banget tuh. Ya kalau lu memang tahu di balik kasus ini, kenapa lu ada BAP? Kenapa lu malah hanya sibuk klarifikasi? Itu jadi ajang gosip doang, mantap. Itu pernyataan yang mantap bagi Bang Boy. Dan seketika kabur dong. Kita ulang lagi. Semalam gimana Kak sama si Yamin? Aku banyak nggak ngerti bahasanya. Dia kayaknya dulu dulu tinggal di Belanda, jadi bahasanya Belanda aku nggak ngerti ya. Tapi kan aku tanya, dia ngerti nggak kenapa terjadinya persidangan ini? Dia ngerti nggak ceritanya? Ya dia pandah itu puyeng ya. Aku tuh mengedukasi kalian, itu kan kita itu bukan orang-orang yang kuliah hukum. Dia nggak berat kemarin itu ya.
Kalau tanya seperti itu, ya dia juga tanya balik. Berarti kakak juga orang paling tahu dong kasus itu. Sesimpel itu aja, gak usah Fitri, tante, ya. Dan abis ini Bang Boy akan korek, yaitu mengenai tante judol yang udah mulai muak membahas tentang judol. Ya kan? Atau gini deh, tante judol yang mencoba untuk mengedukasi mengenai bullying. Ya Tuhan, lu ada jadi judol mau ngasih edukasi apaan? Nah, pantengin terus channel ini. Bang Boy akan bahas dan upload di channel ini. Thank you guys, bye bye.